Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasa dirinya ini besar, siapa yang merasa dirinya itu hebat, akan Allah hinakan dia, akan Allah gugurkan dia. Siapapun, kalau ada yang merasa dirinya itu hebat, punya sikap takabur dalam dirinya, pasti satu saat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan didatangkan ada orang yang akan meruntuhkan orang yang takabur itu. Namrud begitu sombongnya, Allah datangkan Ibrahim. Nah, dengan Ibrahim hancurlah Namrud. Fir'aun begitu sombongnya, Allah turunkan seseorang yang bernama Musa, hancurlah Fir'aun. Abu Jahal dan sombong, Allah turunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hancur semuanya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang sombong pasti akan Allah hinakan. Pasti ada saatnya keruntuhan, kehancuran orang tersebut. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikisahkan satu hikayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terhampar luas. Begitu indah, terhampar bumi. Seluas kita memandang, tidak ada satupun yang menghalangi pandangan kita. Dan si bumi ini begitu indah, lalu bumi ini merasa hebat. Jar bumi baiknya aku, jar bumi indahnya aku. Allah kata-katuju kalau ada orang yang ingin merebut sifat Allah, keindahan itu sifat Allah. Lalu Allah turunkan ke muka bumi yang terhampar tadi gunung-gunung di sana sini. Akhirnya bumi yang terhampar luas menjadi terkutak-kutak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu si bumi ini menjadi rendah, menjadi hina karena didatangkan Allah gunung ini. Nah, bumi ini contoh orang yang wada'ahullah, Allah rendahkan. Kemudian si gunung ini karena mampu mengalahkan bumi, gunung merasa hebat. Wah, gunung, bumi yang begitu bungas asalnya datang aku, hancur berantakan bumi. Allah pun kata-katuju sifat gunung nangka itu. Allah ciptakan al-hadid, besi. Allah ciptakan wasi. Datang si wasi, menatah-natah gunung nang bagus tadi. Dapatnya wasi gunung nang begitu ganal jadi runtuh. Dapatnya wasi gunung nang bagus jadi begerunggang gerungan di dalamnya. Semuaan wasi nang menghantam gunung ini. Nah, jawasi ikam gunung dapatnya aku kada tahan juga. Aku yang lebih mulia, aku yang lebih hebat. Ujar si hadid besi ini. Nah, Allah kada suka wasi ini mengaku hebat. Allah turunkan api. Wasi kayak pajak kerasnya dapat api luluh wasi ini. Beliuliuk wasi. Nah, jar api, aku nah harap pada ikam wasi. Ikam bujur kau meruntuh gunung, tapi kau menghancurkan ikam. Api lo mengaku lebih hebat lagi. Allah kada suka lawan kelakuan si wasi, si api nangka ini. Allah kirim alma, air. Kayak apa aja kuatnya api, datang banyu, simpun api. Kayak apa aja baraunya api, datang banyu, padamlah api itu, kalah api. Nah, air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Allah kirim ar-rih, angin. Dapatnya angin, banyu nang tenang di laut bergelombang 3 meter, 4 meter gelombang. Gara-gara angin ini datang. Dulu banyu bagus di laut itu kelihatan. Datang si angin, lalu laut bergelombang ke sana kamari, kadang tu arah, kadang ke hulu, kadang ke hilir, tergantung kemana angin meniup. Jadi banyu nang merasa hebat ini begitu dikirim Tuhan angin, banyu pun sudah dikalahkan. Angin ini pun sombong. Inya merasa rasa kawa mengalahkan segala-galanya. Nah, Allah kirim annas manusia. Manusia bisa mengakalani kayak apa jangan supaya jangan kena angin. Manusia banyak akal. Supaya jangan masuk angin, kayak ini caranya. Supaya jangan keanginan, kayak ini caranya. Jadi terpintar manusia pada angin. Nah, manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu, namanya an-naum, guring. Manusia bila guring nak dibunuh kah? Ada berdaya laginya. Dikirim Tuhan naum. Nah, manusia sudah ada berdaya lagi. Kemalingan, kehilangan. Kayak apa aja hebatnya manusia, jagaunya manusia. Bila guring paling nyaman di apa aja. Nah, jadi ujar guring, nah, manusia yang pintar lawan aku kada tahan.
Guring ini pun sombong, dikirim Tuhan sakit. Bila datang sakit kayak apa aja kada mau guringan lagi. Oh sakit merasa hebat. Wah aku nah hebat je sakit. Manusia pun kada berdaya menghadapi aku. Guring pun kada berdaya. Kada kawa guring. Kusang kusur kesakitan gigi. Dapatnya sakit ini. Sakit pun takabur. Dikirim Tuhan makhluk namanya maut, mati. Kayak apa aja sakitnya manusia. Kupuk-kupuk datang mati diam. Nah, jadi maut datang. Maut ini pun sombong karena bisa mematikan orang mah. Akhirnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, sesudah orang neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, maut itu dibentuk dirupakan oleh Allah seperti kibas. Maut pun disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah maut itu disembelih, orang tidak akan bakal mati lagi selama-lamanya. Yang di surga bakal hidup selama-lamanya, di neraka pun hidup selama-lamanya. Karena Rasulullah bersabda, wa man takabbar wada'ahullah. Siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan hentakkan dia, Allah akan hinakan dia.